Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Rasto MPD, guru SMA Negeri 1 Trisi Kabupaten Indramayu. Pada kesempatan video kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian tindakan kelas yang saya lakukan selama 3 bulan yang lalu. Baik, kita mulai. PTK yang saya ambil dengan judul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Menganalisis Pemberontakan DI/TI di berbagai daerah dengan penerapan model pembelajaran IPOIP bagi peserta didik kelas 12 IPS SMA Negeri 1 Trisi semester 1 tahun pelajaran 2022-2023. Apa yang kemudian menjadi latar belakang yang saya gunakan sebagai dasar untuk melakukan penelitian adalah yang pertama, rendahnya motivasi belajar siswa. Hal ini terbukti ketika pembelajaran di kelas. Kemudian tidak adanya biaya untuk membeli buku. Buku ini adalah salah satu sarana yang harus dimiliki oleh siswa untuk peningkatan kompetensi. Ketika buku tidak ada, maka ini bisa jadi sebagai kendala juga. Yang kedua adalah penilaian guru yang hanya berorientasi untuk melihat hasil tes. Sedangkan proses kadang kita tidak menilai. Nah, ini juga jadi sebagai satu masalah yang menjadi latar belakang. Berikutnya, tidak memanfaatkan pembelajaran berbasis TIK. Siswa memiliki gawe yang bisa dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Nah, hal ini yang kurang dimanfaatkan oleh guru, ya, termasuk pembelajaran sejarah. Berikutnya, model pembelajaran yang kurang tepat. Ya, dalam hal ini adalah teacher center, hanya berpusat pada guru, sedangkan siswa ibaratnya hanya sebagai objek saja. Nah, ini yang kemudian yang akan diperbaiki. Dari 5 permasalahan ini, yang kemudian yang jadi bahan penelitian saya adalah terkait tentang rendahnya motivasi belajar siswa. Yang kedua, penggunaan media ataupun metode pembelajaran yang bisa meningkatkan hasil belajar siswa. Rumusan masalahnya adalah apakah penerapan model pembelajaran inquiry dapat meningkatkan motivasi belajar pemberontakan DI/TI di berbagai daerah dengan penerapan model pembelajaran inquiry bagi peserta didik kelas 12 1 IPS SMA Negeri 1 Trisi semester 1 tahun pelajaran 2022-2023. Yang kedua, apakah penerapan model pembelajaran inquiry ini dapat meningkatkan hasil belajar pemberontakan DI/TI di berbagai daerah bagi peserta didik kelas 12 1 IPS SMA Negeri 1 Trisi semester 1 tahun pelajaran 2022-2023. Sedangkan tujuan penelitian adalah yang pertama, bagaimana penerapan model pembelajaran inquiry ini dapat meningkatkan motivasi belajar. Yang kedua, penerapan model pembelajaran inquiry ini bisa meningkatkan hasil belajar siswa. Next. Manfaatnya, ya, tentunya meningkatnya hasil belajar siswa. Kemudian model inquiry ini juga bisa menjadi alternatif dalam pembelajaran di kelas untuk pelajaran yang lain juga. Kemudian juga untuk institusi pendidikan, ini adalah sebagian dari wacana untuk bisa dikembangkan lagi dengan menggunakan metode-metode yang lain selain metode inquiry. Tujuan wisata model pembelajaran inquiry adalah pembelajaran berbasis yang dirancang oleh para ahli pendidikan dengan tujuan agar dapat meningkatkan perkembangan intelektual anak peserta didik. Menurut Sanjaya, pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Artinya dalam pembelajaran ini anak dituntut proaktif, sedangkan guru ini hanya sebagai fasilitator. Nah, ini keunggulannya, ya, keunggulan pembelajaran inquiry ini bisa pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor, kemudian memberi ruang pada peserta untuk belajar sesuai dengan gaya mereka, artinya dalam menemukan permasalahan. Kemudian model pembelajaran inquiry juga disesuaikan dengan perkembangan psikologi yang modern. Artinya pemanfaatan IT ini adalah bagian dalam upaya menyesuaikan dengan kemajuan teknologi.
dapat melayani kebutuhan peserta didik yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Artinya, bagi sebagian peserta didik yang memiliki IQ lebih tinggi, tentunya pembelajaran lingkungan ini akan lebih menantang. Sedangkan bagi mereka yang IQ-nya lebih rendah, ini secara tidak langsung juga akan lebih menarik untuk belajar sejarah ya, dengan berbasis pencarian atau penemuan, yaitu model metode inquiry. Ya, langkah-langkah pembelajaran inquiry mulai dari orientasi, kemudian merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, merumuskan kesimpulan. Artinya setelah guru melakukan orientasi, ya, maka kemudian siswa secara aktif untuk merumuskan permasalahannya apa. Setelah itu baru dibuatlah jawaban sementara. Setelah jawaban sementara, siswa diberi kesempatan secara berkelompok untuk mengumpulkan data-data terkait tentang mata pelajaran pemberontakan PKI di berbagai daerah. Pemberontakan DITI di berbagai daerah. Kemudian setelah itu diuji apa yang sudah didapat itu dengan cara apa? Ya, dengan mengkaitkan dengan sumber-sumber lain. Kemudian dibuatlah satu kesimpulan dari hasil pembelajaran tersebut. Motivasi belajar ini melakukan sebuah kekuatan yang menyebabkan seorang bergerak melakukan satu kegiatan. Kemudian hasil belajar, ya, secara umum bahwa hasil belajar ini nanti bisa berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ya, ini semuanya sudah terangkum dalam laporan yang nanti akan saya buat dari hasil penelitian PTK. Ya, sedangkan ini gambar alur kerangka berpikirnya dari mulai kondisi awal, permasalahan, guru melakukan penelitian, tindakan, refleksi, kemudian hasil yang didapatkan adanya peningkatan. Berikutnya penelitian saya di SMA Negeri 1 Trisi, ya. Di SMA Negeri 1 Trisi, kemudian pendekatannya dengan menggunakan penelitian tindakan kelas, meliputi perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan analisis data. Nah, ini alur penelitiannya. Kemudian sumber data, peristiwa mengajar yang peserta didik, dokumen yang kemudian ditriangulasikan dengan menggunakan teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Teknik uji validitas dengan triangulasi metode, kemudian teknik analisis data, dan indikatornya ini untuk aspek proses dan untuk aspek hasil, ya, siklus 1 target minimal 50, siklus 2 75. Nah, ini prosedurnya. Nah, dan ini adalah hasilnya. Hasil penelitian saya bahwa siklus 1 ketuntasan anak 11 anak atau 37%. Siklus kedua 24 anak dengan ininya hasil presentasinya 80%. Artinya ini dianggap berhasil dan penelitian dihentikan pada siklus yang kedua. Kemudian ini prosesnya yang secara umum juga mengalami peningkatan dari C menjadi B, dari C menjadi B pada siklus kedua. Nah, pada depan penerapan model pembelajaran inquiry meningkatkan motivasi belajar peserta didik, menganalisis pengembangan, dan seterusnya. Demikian presentasi dari saya atas